Materi di pembelajaran yang pertama dalam rangkaian Festival ASN Belajar di Wilker Bakorwil 2 Bojonegoro pada kesempatan sore hari ini. Dan sebagai pemateri awal atau yang pertama, ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Ramlianto SPMP, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Dari catatan profil yang saya terima, beliau adalah aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki minat dalam hal pembangunan SDM, mengabdikan sebagai ASN dari tahun 99, tentu memiliki pengalaman yang cukup menarik, kompetensi yang tidak diragukan lagi dalam hal pengembangan SDM. Ditambah lagi, dilengkapi lagi dengan beberapa sertifikasi sebagai asesor kompetensi SDM dan juga trainer tatap muka. Baik, materi yang akan disampaikan berkaitan dengan kebijakan pengembangan kompetensi ASN terintegrasi. Kita sambut bersama narasumber kita yang begitu luar biasa, Dr. Ramlianto SPMP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan yang sudah sholat kembali fresh. Menurut jadwal di jam saya, jam 17.24 wilayah Bojonegoro itu adzan maghrib. Kita akan berakhir 17.23. Sudah saya alarm saya. Saya di depan aja Mas Hari ini, biar enggak ini. Hari ini Bapak Ibu kita memulai sebuah aktivitas yang kita sebut Festival ASN Belajar. Orang dulu nanya, kok festival? Emang ada festival itu kan kayak ada musik-musiknya, ada hiburannya, ada. Kita ingin belajar itu juga hiburan gitu loh. Jadi belajar yang menyenangkan. BPSDM Jawa Timur itu punya prinsip namanya joyful learning. Belajar dengan menyenangkan. Karena kata para psikolog, kalau belajar enggak dalam keadaan bahagia, itu otaknya enggak alfa, enggak terbuka gitu. Padha jenengan ngandani anake sampean, nek pas lagi sumpek sampean kandhani, gak mandi. Coba nek arep tidur dibilangi sambil dielus-elus, "Le, sesuk PR-e apa?" gitu kan. "Mbak, besok apa kegiatannya?" Itu jawab. Tapi nek lagi sumpek sampean takoki, dijawab wis untung-untungan. Makanya akhirnya kegiatan kita itu kita buat istilahnya cantik-cantik gitu loh. Kita punya kemarin Dila. Sampean kenal Dila? Ada yang namanya Dila. Jadi Pak Bu Gubernur waktu itu perintah saya, "Pak Ramli, itu para kepala OPD itu harus ngerti masalah bencana. Ojo BPPD tok, ojo dinas sosial tok. Semuanya harus ngerti. Adakan pelatihan mereka tentang bencana." Coba saya tulis pelatihan penanganan bencana untuk para pejabat eselon 2. Wuluh, wis merinding dhisik. Merinding dhisik. Aduh, soro jelas soro iki. Tak ganti, Pak, menjadi DILA, Disaster Leadership Academy. Seneng, Pak, sampai yang namanya toko-toko itu kayak Eiger, kayak apa? Apalah toko-toko gitu tuh. Habis Pak, dituku kabeh karo keselon loro. Tuku sepatu, tuku celana, pokoknya pakaian outdoor itu beli semua. Karena saking semangatnya mereka berangkat menemui si Dila itu tadi. Sebentar lagi ini Bu Sekban akan punya Siska, Pak. Loh ya, besok jam 8 Bu Siska ngajar di sini. Siska itu Cyber Security Care. Itu khusus kepala OPD, Sekda dan kepala dinas Kominfo Jawa Timur, karena kita ingin mereka mulai sadar bahwa digital kita ada ancaman yang sangat serius, terutama judi online, game online, pinjol, dan pelindungan keamanan data pribadi. Ini sudah mulai ngeri, Pak. Sudah ada guru yang dituntut orang tuanya karena nyita dan membaca isi HP muridnya. Udah dengar belum? Hentikan segera. Itu sudah kena undang-undang pelindungan data pribadi. Kalau mau disita-sita aja, lalu disil pakai plastik. Lalu bilang, "Saya tahan ya nak, ini dalam keadaan sil, saya simpan di sini." Jangan buka isinya. Karena begitu dibuka, kalau Anda kan maksudnya baik nih, untuk lihat jangan-jangan anak-anak sudah main game online, sudah membuka situs-situs pornografi, situs-situs yang mengarah kepada radikalisme,
Kan maunya kita begitu. Tapi ternyata di situ ada catatan medisnya dia, ada catatan medisnya keluarganya. Itu sudah masuk undang-undang pelindungan data pribadi. Hukumannya 4 tahun. Maksudnya baik, jadi guru tambah sorong apa. Jewer kena undang-undang kekerasan terhadap anak. Ya toh, bentak kena undang-undang. Ya, sampai nyita HP ini kena undang-undang. Leren mari sama tati guru. Apa ta ngeduk sumur apa jenenge minyak ning Bojonegoro, kan akeh minyak ning kene. Nah, jadi itu pembelajaran kita buat sangat menyenangkan. Kita punya kemarin itu diklat kehumasan Pak sebenarnya. Tapi kalau orang sekolah, dinas, UPT diundang, diklat kehumasan. Gak teko Pak. Alah apa ae humas apa. Tak ganti Pak. Tak ganti Government Public Relation Academy. Bootcamp, ono bootcamp ning mburi. Koyok camping ngono. Seneng Pak, peserta ditarget 200, sing teko 300 Pak, sing 100 bayar dhewe hotele. Saking tertarik. Pertama memang kita buat namanya menarik. Isinya juga kita buat menarik. Maka Festival ASN Belajar ini tujuannya begitu. Coba tak tulis, diklat teknis untuk aparatur sipil negara di lingkungan Bakorwil Bojonegoro. Wis ta, sampean dikai surat tugas ngono kira-kira rasa-rasen. Alah diklat teknis apa wong awake dhewe bendina wis ngene iki. Tapi ketika kita buat Festival ASN Belajar, nah, Festival ASN Belajar Bapak Ibu juga bagian dari prekursor adanya kampus satelit. Apa maneh ya? Ya, apa maneh? Kita akan punya kampus satelit, Pak. Dadi sing wong ado-ado wong Bojonegoro ya gak perlu nang Balongsari, nang Surabaya gak perlu nang Bakorwil lho. Nanti kita akan punya kelas khusus untuk Bakorwil Bojonegoro. Tapi sing Gresik ngamuk, Pak kula nggih mending teng Surabaya, Pak timbangane nang Bojonegoro. Luwih cedhak nggatal. Nanti kita atur kelas kampus satelit kita akan ada di 5 Bakorwil, Pak. Sampeyan apa lah 5 Bakorwil kundiai? Cici, Madiun, Malang, Jember, Pamekasan, Bojonegoro. Kudu hafal, Pak. Karena itu wakil gubernur yang ada di daerah. Nah, jadi Festival ASN Belajar ini memang bagian tak terpisahkan dari apa yang disebut sebagai pembelajaran terintegrasi. Pertanyaannya, terintegrasi dengan apa? Nah, ini nanti akan saya jelaskan sampai pukul 17.23 saja. Bapak Ibu, ini survei. Engkau sampean ngoco ya, ngoco kepada dirinya sendiri, bercermin, introspeksi. Kira-kira sampean mlebu dadi pegawai iki alasan sing endi? Ini survei dilakukan kepada 15.000 orang lebih oleh Kementerian Pan-RB, ditanya dia, wahai ASN, apa alasanmu bergabung dengan ASN? Dan kerennya nih Pak, kerennya Anda semua nih, para anggota Korpri, sampean ro Korpri apa? Singkatan apa? Tutuk korak peringisan tutuk ya. Atau korban perintah. Nang sing nomor loro ketokane rada-rada cocok. Korban perintah. Nah, itu Pak, kerennya Anda semua ini, para peserta ini, para ASN ini, jawaban tertinggi sebesar 84,3% mengatakan saya menjadi ASN ingin berkontribusi terhadap negara untuk memperbaiki pelayanan masyarakat. Keren gak sih Anda nih? Ngono ya gak keplok sampean. Pertanyaannya temen ta? Aduh. Nah, luar biasa Pak. Artinya setidaknya sudah ada identifikasi diri. Soal proofingnya, soal pembuktiannya kan pimpinan Anda lah yang tahu, masyarakat yang Anda layani yang Anda tahu. Setidaknya sudah ada identifikasi diri dari para ASN bahwa dia bergabung memang untuk melayani. Makanya ada tagline kita adalah bangga melayani bangsa. Saya pakai nih, sengaja saya pakai nih. Namun gak duwe ngene iki. Gawe apa mak piro 2.500. Katene tak kek yo mek 2.500. Sing arek kek sapa? Gawe apa aku ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Niki
Pun disuwuk kiai niki. Wis ana khodame iki. Ndak, saya tadi golek nang laci ono tak gawe untuk nunjuk. Jadi Bapak Ibu lihat, identifikasi diri Anda sudah oke, sudah keren. Tinggal proofingnya, pembuktiannya seperti apa itu terserah Anda lah. Kalau memang kita konsisten bahwa kita memang bergabung dengan ASN itu untuk melayani bangsa, untuk berkontribusi terhadap negara ini, tunjukkan. Jangan kayak teman saya, kerja bareng saya jadi PNS tahun 99. Tahun 2000 piro itu dapat itu loh, PIN apa? Lencana Satya Lencana Pengabdian 10 tahun. Itu setelah 12 tahun kalau nggak salah, setelah 12 tahun kerja bersama saya dapat Satya Lencana. Bangga dia. Padahal tak delok bentino yo gaweane ngono iku lah, ternak teri. Nganter anak nganter. Ono sing ngono iku, teko wonge. Pagi-pagi udah berangkat Pak kerja. Mana sih sepeda motornya plat abang. Budal. Mburine loro, bojone karo anake. Pertama ngedrop anak SD nang sekolahan, bariku ngeterno bojone ya kerja. Karena dia sama-sama sibuk di rumah, itu kan enggak sempat sarapan di rumah Pak. Sampai di kantor apel pagi Pak. Wah, apel pagi dia paling pagi Pak. Ya apa gak isuk wong ngedrop nang dindi. Skalah pokoknya Gojek. Oh, rapat apel mendengarkan dengan seksama pengarahan pimpinan. Ya. Selesai kemana dia? Iya Pak. Sarapan nang kantin. Sampan ro apa sarapan nang kantin kok suwi? Sembarang dibahas Pak, mulai tren pilkada terkini sampai konflik Palestina dan Israel itu dibahas Pak. Akibatnya lama di kantin itu. Jam 09.00 sik neng kantin delok jam deh. Yuh, sik yo cak wae mapak anakku. Wis kerja ta urung? Ta urung Pak. Budal mapak anake terno mulih, terno mbae, balik kantor menjelang duhur Pak. Parkir sepedaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai muslim yang taat, dia langsung menuju masjid Pak. Lengkap Pak, qobliyah, ba'diyah lengkap. Ya, pokoknya komplit lah, bagus lah dia. Selesai dari masjid kemana Pak? Ke kantin lagi makan siang Pak. Lo kan wis wayahe. Lah ning kantin pedhok kanca-kancane maneh, Pak. Saiki wis mbahas Ukraina. Bahas polisi membakar suaminya. Wes pokoknya sibuk menjelang 2:30 jam 2 dia masuk ruangan, ada disposisi. Alah semeneh. Terus gitu Pak. Tahun ke-10 dia dapat Satya Lencana Pengabdian 10 tahun. Lah, dipanggil ke Gedung Negara Gerahadi Pak bersama saya. Protokol itu sudah bilang saya, Pak Ramli mewakili yang 10 tahun ya. Oh nggih siap Bu protokol gitu. Terus gak sido, diparani maneh karo protokol. Ngapunten Pak Ramli, rencangin jenengan mawon. Lah napa Bu? Jenengan gak dasian abang. Lah koncoku dasian abang Pak. Akhirnya dhek lho Pak sing maju mewakili. Oh, Pak, dulu kan mewakili Pak, kalau sekarang Bu Hovifah satu persatu Pak. Kalau Pak Dekarwo dulu biar efisien mewakili 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau Bu Hovifah satu-satu semuanya. Habis itu maju, dia Pak mewakili 10 tahun kembali ke barisan Pak, berlinang air mata dia. Tak jejak sikile, lapo sampean brebes milih barang. Jare ngene, gak kroso aku wis mengabdi nang negara 10 tahun. Mengabdi apa? Mengabdi apa? Wong gaweane ngono kok mengabdi. Aja ditiru Pak, gak ono areke san. Pindah IKN. Bapak Ibu, ini yang pertama, setidaknya identifikasi kita terhadap diri kita sebagai ASN sudah keren. Yang kedua, yang terbesar salah satunya adalah kesejahteraan. Makanya di sini ada literasi keuangan nanti Pak. Pak Dr. Sabirin sudah ada di ruang transit, besok akan panel dengan
Bu Siska untuk bicara soal literasi keuangan. Pak, kalau ada ASN nggak sejahtera di kantor saya, itu saya marahi. Loh, kan aku ya roh persis toh Pak. Bayarannya piro, TPP ini piro kan ya roh Pak. Tak kon tuku sabuk gambar Jawa Timur lho Pak sing digawe dina Senin, iku ngomong gak duwe-duwe. Ayo kayal toh Pak. Wong lho aku kan ya roh persis toh Pak. Berapa dipotong oleh Bank Jatim, berapa. Saya kan ya tahu persis. Lho sing teken tak aku, Pak. Kalau dia ada masalah keuangan, pasti ada persoalan di literasinya. Ketika saya di Dinas Pendidikan, Pak, bolak-balik, Pak. Ada surat dari tagihan, surat dari kepolisian, dari pengadilan untuk mengadili si A karena mangkir terhadap utang-utangnya gitu. Ono sing arisan berantai lah, arisan opo lah. Sekarang mulai masuk pinjol, pinjaman online. Ini pasti ada masalah dengan literasi Pak. Karena memang sebagian besar yang kedua, 51% ASN kita mengatakan ada gaji dan tunjangan menarik, lalu ada jaminan pensiun. Harusnya cukup. Ya sampean bayarannya 5 juta nyicili Fortuner. Ya nyenyek, Tun. Nyanyi Bu, Tun. Lah gimana? Sing pantes ngono lho. 5 juta ya Mio. Lah apa? Enggak usah. Nah, perlu itu BMW, bebek merah warnanya itu. Cukup lah, cukup. Ya. Nah yang berikutnya Pak, nah saya ingin yang lain tidak saya eksplor, yang 49,8% mengatakan menjadi ASN itu ada kesempatan mengembangkan diri. Bapak Ibu ini yang kami pegang, oh ternyata ASN itu punya semangat belajar itu, curiosity itu punya, keinginan untuk tahu hal-hal baru itu ada. Nah inilah yang kemudian kita memanfaatkan potensi ini untuk terus memberikan feeding itu asupan kepada peserta, pada ASN di Jawa Timur gimana terus belajar. Tuh, siapa lagi? Pak Jokowi. Sama ada lagi. Cok ngomong gak ero 2 periode rek. 2 periode jenengan sinten. Coba lihat. Mewujudkan pelayanan publik yang prima, birokrasi pemerintah perlu melakukan ikhtiar yang berkelanjutan. Memerlukan transformasi sistem, memerlukan tata kelola yang baik, dan saya garis warna merah di situ sebenarnya membutuhkan perubahan mindset budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani. Ilustrasi yang disampaikan Pak Asisten tadi cukup sering terjadi. Cukup sering terjadi karena memang mindsetnya nggak dapat gitu. Upone wis eselon loro. Eselon loro iku semangat melayani wis gak ono, Pak. Wis terkikis oleh mobil dinasnya yang dengan nomor 2 angka. Terus duduk di belakang pakai kacamata hitam, di depan ada ajudannya. Buka no lawang, nek durung pok no lawang gak mudun deh. Tasih ono sing digawakno. Wes jreng-jreng. Disapa alumni Festival ASN Belajar. Selamat pagi Pak Kadis. Soalnya nek ngomong, selamat pagi Mbak. Kok gak pantes lah selon loro ngomong ngono iku. Mbok, sapa sing ngajari ngono iku gak ero. Padahal Pak, kalau besok akan ada belajar tentang pelayanan prima, itu kalau ingin melayani masyarakat itu prima, melayani internal juga prima. Kalau ingin terbiasa mengucap salam dan senyum kepada masyarakat yang dilayani, ya di internal juga harus terbiasa melayani dengan sapa dan salam, senyum itu harus terbiasa. Sehingga kepada pimpinan, kepada anak buah, ya lakukan hal yang sama ketika kita ingin melakukan itu kepada masyarakat. Nah ini disopo anak buah, selamat pagi Pak Kadis. Tak waras, sing laporan ngono, ya iku Kadis tak sapi. Kata Bu Gubernur ini lebih jeru mana Pak. Bu Gubernur Jawa Timur saya tulis ya,
2019-2023. Sekarang udah PJ Gubernur. Sama nero PJ Gubernur siapa? DS apa? Sekretaris daerah ya dia. Dia CEO-nya Pemprov Jatim, lalu ditugasi Presiden untuk jadi PJ Gubernur. Namanya Adi Karyono. Dulu anak buahnya beliau di Kemensos. ASN adalah khadimul ummah, pelayan masyarakat. Tak hanya dibutuhkan profesionalitas, melainkan juga integritas. Tapi juga tak boleh tertinggal adalah keikhlasan dalam pengabdian. Bapak Ibu ini jeru. Ketika kita bilang khadimul ummah, berbagai aspek harus dimiliki. Termasuk kompetensi. Bapak Ibu sekalian, Bu Gubernur itu sering menggambarkan ASN itu dengan ciri-ciri seperti ini. Sama dengan pulpen, anak kertas, catat. Nek gak catat dengan HP ini, enggak catat di hatinya. ASN itu satu, harus cerdas intelektual. Jadi harus pinter Pak, menguasai bidangnya. Ketok pinter nek neng kantin deh. Mulai ngomong bal-balan sampai konflik Ukraina dan Rusia, wawasannya luas mendunia Pak. Sing ibu-ibu gawe grup dhewe. Iku mambengi wis seri piro drakor sing iku. Ya, saya datang itu kalau malam, istri saya masih di depan TV Pak. Tak delok, kon Lee Min Ho. Nah, jadi satu apa? Cerdas intelektual. Yang kedua, harus santun sosial. Nomor satu, keliru. Nomor satu itu sehat fisik dan mental. Nomor satu, sehat fisik dan mental. Nah, kemarin Bu Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur itu menginformasikan di rapat eselon 2, sekarang udah mulai banyak anak-anak muda Pak yang masuk ke situ. Ada tren anak-anak muda mulai jadi pelanggannya Rumah Sakit Jiwa Menur. Karena tadi Pak, kompleksitas persoalan yang dihadapi anak-anak muda kita luar biasa. Milenial ini Pak, jaringannya luas, otaknya cerdas, tapi ada masalah dengan tenacity-nya, kegigihannya. Dengan ketahanan terhadap problem-problemnya. Loh, pegawai saiki lho Pak, ono ta sing numpak angkot. Juarang to ya. Zaman aku Pak, numpak angkot iku ping 3 Pak, rumah saya di Malang. Saya punya sepeda motor butut dari rumah ke terminal Arjosari itu naik sepeda motor. Yo kadang mogok barang, kadang ngetekan bensin barang. Terus dari terminal Arjosari naik bis ke Bungurasi. Dari Bungurasi naik bison ke Wonokromo, ke Jayabaya. Dari Jayabaya baru angkot Pak ke kantor saya. Itu tiap hari Pak. Mbok kira langsung kepala dinas ngono ta? Tiap hari Pak. Sekarang saya lihat angkot itu enggak ada berseragam coklat kalau Senin Selasa. Semuanya pakai kendaraan sendiri atau setidaknya pakai online. Nanti terlambat Pak. Sehingga ketika ada misalnya ojek online mogok, dia kemudian WA, Pak izin kami enggak dapat kendaraan untuk ke kantor. Saiki lho Pak, pegawai milenial itu anaknya loro lho Pak gak mlebu. Dulu ya dibawa dulu ke puskesmas, setelah itu ditaruh kalau ada pembantu, kalau ada mertua, dia masih ngantor Pak, gigih dia. Padahal gak iso mantau anaknya, dulu gak usum telepon toh. Saya kan bisa dipantau setiap saat. Saiki lho Pak, pegawai izin lho Pak, gak kadek kata-kata. Cuman kirim emotikon menangis. Tak balas Pak, dengan emotikon tanda tanya. Ada apa gitu. Terus dia kirim gambar itu loh Pak, dokter itu loh Pak. Oh ada yang sakit. Gitu. Lalu saya kirim yang begini itu, semoga cepat sembuh. Gak ono kata-katanya blas. Ngono sah ora ning absen itu. Nah jadi yang pertama sehat fisik dan mental. Yang kedua cerdas secara intelektual. Harus profesional di bidangnya. Yang ketiga, santun secara sosial. Ingat Bapak Ibu, salah satu kompetensi ASN yang ada di undang-undang adalah kompetensi sosial kultural. Nah, ada Pak Anung ini yang dulu Kabid yang menangani. Nah, yang keempat Bapak Ibu,
Apa nomor 1? Sehat fisik mental. Nomor 2? Yang ketiga? Nah yang keempat Bapak Ibu harus kokoh secara spiritual. Jadi apapun agama Anda teguh dengan keyakinannya dan menjalankan semua ibadah-ibadah yang dibutuhkan. Sekarang banyak Pak ASN yang agnostik. Saya menurut agnostik. Takoi, percaya Gusti Allah enggak? Percaya. Sembahyang enggak? Enggak. Nang gereja enggak? Enggak, tapi saya percaya Tuhan ada. Itu agnostik namanya Pak. Udah banyak Pak generasi kita yang agnostik. Nah, nomor berapa Bang? 4. Sehat fisik mental, cerdas intelektual, santun sosial, kokoh spiritual. Yang keempat Pak. Yang kelima Pak, mantap secara finansial. Mantap itu bukan soge, bukan berlimpah, bukan Pak. Tadi saya acara dengan KPK, saya bilang persoalan serius dari korupsi itu adalah yang pertama adalah greed. Greed itu serakah Pak, tamak. Kalau sudah kena itu, tadi pantunnya Pak Jasuli tadi, iwak bandeng, akhirnya ini nuruti seneng gak no, mari ini, ya gak mari-mari. Akhirnya muncul korupsi dan sebagainya. Sebab itu harus mantap secara finansial. Sebab itu ada literasi keuangan di sini. Nah, ada tambahan dari saya nih, bukan dari Bu Gubernur nih Pak. Tadi nomor 1 sehat. Ayo Pak, bareng-bareng Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang ke-6 nih Pak. Ini tambahan saya, bukan dari Bu Gubernur nih. Menarik secara visual. Loh, pegawai gak menarik Pak, gimana? Bukan cantik, bukan ganteng dalam makna leksikal ya Pak, tetapi ya penampilannya yang menarik lah Pak. Makanya di pelatihan-pelatihan itu ada namanya kesamaptaan jasmani. Sing rapi gitu loh, sing pantas gitu loh. Oh, saya ukuran badannya begini, saya pantas begini, pakaiannya begini. Gitu. Senin Selasa ya begini pakaiannya, Rebo seperti ini, Kamis seperti ini, Jumat seperti ini, acara malam kayak gini. Dipantasnya gitu loh Pak. Yang ke-6 ini menjadi penting, apalagi kita face to customer, yang melayani publik secara langsung. Guru misalnya. Itu kan, Pak kemarin ada dosen membubarkan kuliahnya, karena ada salah satu mahasiswanya yang bau keringat. Coba, sampai segitunya Pak. Jadi secara visual kita harus bisa membuat orang nyaman melihatnya. Bisa membuat orang enggak terganggu gitu, dengan penampilan kita. Walaupun sekarang banyak kata salah satu peserta kemarin, P3K kemarin, ada orientasi P3K di Malang, dia bilang, Pak gampang kalau syarat yang nomor 6 itu gampang Pak, cukup pakai filter. Filternya TikTok ya, lewat tok kamera seret terus berubah warna, sudah berubah wajah Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, ini tentu membutuhkan pengembangan kompetensi. Enggak bisa kita nunggu itu terjadi tanpa harus ada ikhtiar-ikhtiar pengembangan potensi. Mari kita cek seperti apa aturannya Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas. Nanti yang ini bisa dibaca sendiri ya, saya tinggalkan. Saya langsung ke ini. Ini Pak aturannya jelas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN pasal 49 mengatakan, setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasinya. Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Terintegrasi dengan pekerjaan, menjadi bagian penting dari komponen manajemen ASN, dan bahkan terkoneksi dengan instansi lain. Bapak Ibu, kami BPSDM Jawa Timur sudah ditetapkan sebagai corporate university.
universitasnya ASN di Jawa Timur. Ya, universitasnya ASN di Jawa Timur. Ini karena kami sudah menempuh pembelajaran terintegrasi itu. Pertama terus menerus. Bu Gubernur Hovifa pada saat itu pesannya singkat Pak, pegawai negeri itu, ASN itu harus selalu update, upgrade. Update apa Pak? Iya, enggak boleh ketinggalan zaman. Harus terus update Bapak Ibu, supaya apa? Supaya relevan dengan zamannya. Saya dikejar-kejar waktu. Kemarin anak saya baru selesai ujian, ini SD kelas 4. Tiba-tiba buka laptop, dia bilang, saya tanya, buat apa Le? Bikin presentasi, besok presentasi apa? Project apa? Ya gitulah. Learning based project, kayak gitulah. Project based learning. Terus tentang apa? Tentang apa nih? Lingkungan, pokoknya sampah yang gitu-gitulah. Sampah diolah jadi kompos, ya segitu-gitulah. Kamu bisa? Bisa lah katanya gitu. Dia buka laptop sebentar, 10 menit kemudian, tada selesai gitu. Loh Le, emang sudah selesai? Kamu nyontoh punya orang? Enggak lah katanya gitu. Lah kok cepat? Iya Pak, pakai AI. Tak ente Pak, kon nganggo apa? Boleh tak niru Pak. Ternyata dia pakai AI Pak. Dalam hitung dia masukkan kata kuncinya bahwa dia akan presentasi tentang itu dan kemudian dalam hitungan detik sudah dibuatkan presentasi Pak. Coba kalau kita enggak update hal-hal kayak gitu kalau kita berada di dunia itu. Pelayanan publik juga gitu. Sekarang kita sudah punya INA digital loh. Halo? Tahu ya? Enggak. Ya Allah. Kurang ada Bu sampean lungone. Sama muluk yang pawon ae. INA digital Bapak Ibu itu nanti menyatukan semua platform pelayanan. Baru di launching oleh Presiden. Namanya GovTech, Government Teknologi. Kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan kayak gitu, sehingga pada saatnya kita harus memanfaatkan, kita enggak ketinggalan. Nah, sebab itu kemudian pembelajarannya harus terus menerus. Istilahnya Bu Gubernur, update terus. Yang kedua kata Bu Gubernur, upgrade. Upgrade itu apa Pak? Biasanya yang di-upgrade apa kalau Anda? Komputer, HP gitu ya. Ini komputer HP-nya lama di-upgrade menjadi yang baru. Ya, yang ini Pentium sekian di-upgrade menjadi Pentium sekian dan seterusnya. Core i5 di-update jadi Core i7 dan seterusnya. Itu upgrade Pak. Artinya apa Pak? Pegawai harus terus ngupgrade kemampuannya. Termasuk ngupgrade posisinya yang di masyarakat misalnya, posisinya di kantornya, di-upgrade terus Pak. Jangan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Sama sik neng kono, isik. Sama nyambut gawe pancet ngono. Ya isik. Bapak Ibu, saya ini asli BPSDM, jadi pegawai asli BPSDM tahun 99. Tahun 2017 saya pergi berkelana 5 tahun. Setelah itu dikembalikan Bu Gubernur ke situ. Tak delok sih akeh pegawai sing Bhinneka Tunggal Ika iku mang. Enggak pernah update, enggak pernah upgrade. Lah gimana bisa maju kalau enggak pernah upgrade? Nah, sebab itu pembelajarannya harus terus-menerus. Nah, kemudian dilakukan secara terintegrasi. Waduh, kurang 1 menit. Terintegrasi Bapak Ibu, itu artinya belajar itu enggak harus kayak gini. Misalnya nih, UPT Bapenda di Bojonegoro dengar kabar bahwa UPT di Trenggalek itu ZI-nya bagus. Kata kepala UPT-nya, sampean sinangan di ZI itu 3 orang, kono nang Trenggalek kono. Belajar koyo apa? Itu termasuk dalam pembelajaran terintegrasi. Sampean dapat tugas, melok rapat yo nang Surabaya, iki ono rapat ngundang orang pusat. Kusikdam ya. Orang pusat.
dari kementerian. Sampai datang ke situ, ikut rapat seharian, banyak ilmu pengetahuan baru yang Anda peroleh, regulasi, informasi Anda peroleh, itu juga sudah termasuk pengembangan kompetensi. Terus studi banding, ini kan pengembangan kompetensi yang paling digemari. Asal Anda bawa yang barang yang disebut lesson learn, itu sudah termasuk pengembangan kompetensi. Bu Sekban sedang menyusun draft peraturan gubernur untuk merekognisi itu semua menjadi bagian dari pembelajaran pengembangan kompetensi. Sampean melu studi banding setengah dino, acaranya DL-nya 2 hari, pelajarannya studi bandingnya 2 jam, kan gitu ya? Iyalah, yang mbok studi bandingi 2 dino itu ya pegelem. Ya 2 jam iku mang. Nah, lungone 2 dino kan. Itu yang 2 jam dinas luar, yang lainnya dinas liar. Ya kan pada DL. Nah, itu bagaimana merekognisinya menjadi pengembangan kompetensi terintegrasi. Sampean belajar ke teman sejawat, namanya peer to peer learning. Istilah kerennya itu, Pak. Istilah kerennya itu peer to peer learning. Belajar nang koncone. Iku guru iku wis wis guru penggerak. Aku tak ndelok sih ya apa dhek ning kelas. Nah, itu dhek duduk di situ, namanya sitting program. Ikut duduk di dalam, lalu ketokane aku iso. Nah, itu bagaimana merekognisinya? Mengakui itu sebagai bagian dari pengembangan kompetensi yang Anda lakukan seperti apa, itu nanti akan kita buatkan regulasinya. Sehingga Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda ditugaskan, apapun yang Anda lakukan, itu harus selalu mengarah kepada pengembangan kompetensi. Bukan sekedar mencari secari kertas sertifikat, Pak. Bukan, Pak. Kalau itu gampang, Pak, nggo AI sampean aku pura-pura melu kursus ning Inggris. Ketik jenengmu, terus ada pelatihan apa, course of public services internasional. Sampean ketik, metu sertifikat api, bukan sampean budal nang Inggris kapan gak ero aku. Ya. Kalau cuman itu sudah enggak usum, Pak, udah enggak usum, udah lewat tuh tahun 80-an tuh. Nah, Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan pengembangan kompetensi terintegrasi. Termasuk magang, Pak, itu diakui sangat terhormat, Pak, dalam pengembangan kompetensi. Magang, dapat surat tugas resmi untuk magang. Wah, itu sekarang keren, Pak. Enggak harus magang di instansi pemerintah loh, Pak. Misalnya teman-teman Bapenda yang hadir, saya ingin pelayanan publiknya kayak hotel, lalu magang di Aston, di sana loh, di lobi sana loh. 2 dino misalnya, menjadi gimana penampilannya, gimana menyapa, gimana menjawab telepon. Kita kan jawab telepon aja nggak beres, Pak. Ya halo, sinten niki? Beda kan, coba sama telepon nang Aston. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu dengan Bapak siapa? Sampeyan yang ngono nek nerima telepon. Katokane potongane gak ngono kata. Dokter Dharma Setiawan, Pak, Kepala Puskesmas Bendo Blitar. Itu sempat populer pada zamannya. Sekarang beliau pejabat di Dinkes. Itu karena inovasinya salah satunya pelayanan publik. Saya tanya, Dok, apa programnya tahun ini? Tahun ini kami punya pengembangan punya inovasi ngajari pegawai nerima telepon. Ditulis, Pak, neng temboke, Pak. Ucapkan selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum, ada yang bisa dibantu. Setelah itu tanya namanya, tanya keperluannya, lalu ucapkan salam lagi. Itu deh. Dan ditulis di atas, angkatlah telepon maksimal pada dering ketiga. Saya tanya, Dok, kenapa kok dering ketiga? Sampeyan coba apa? Telepon bojomu. Dering ketiga durung diangkat. Aduh, tak tinggal nang Bojonegoro dilu wis nang dia Bapak iki gitu ya. Nah, masyarakat juga gitu, Mas Ramli, katanya Dokter Dharma. Kalau dering ketiga enggak diangkat, itu mulai gambar, alah puskesmas opong, pantesan puskesmas mek iso nyobati 3 penyakit. Puskesmas pusing keseleo masuk angin. Mulai gambar, Pak. Maka ada peraturan di Puskesmas Bendo. Angkat telepon maksimal dering ketiga. Yang kedua, zona dengar gitu, bukan zona jarak. Kita kalau ada tiung gitu ya, ambulan ditelok sik ning spion, oh sik adoh. Gak ndang minggir ta awak dhewe to. Padahal kayak gitu tuh zona dengar, Pak. Bukan zona jarak. Begitu dengar, Anda minggir, Pak. Sama dengan telepon,
Begitu Anda pertama yang dengar, Andalah yang bertanggung jawab mengangkat telepon itu, bukan Bu, iku lho Bu, ana telepon Bu, bukan gitu, bukan. Iku lak kebiasaane sampean ning kantor. Sing cedhak sing kon ngangkat, padahal sing cedhak lagi nganggo headset, gak krungu. Sing ngangkat pertama itu sing dengar Pak, makanya ditulis oleh Dokter Dharma, zona dengar. Saya tanya, Dok, berapa lama dokter membuat kebiasaan kayak gitu? Ngapunten Mas Ramli, 1 tahun. Walah, Dok, bohong, mosok ngajari ngangkat telepon kok 1 tahun. Loh, sampean gak percaya. Pertama wis genah Mas Ramli. Kring diangkat. Selamat pagi, ada yang bisa di Puskesmas Bendo, ada yang bisa dibantu? Aku jeng wala Mbak sampean to wis gak sida meneh wis gak ngono maneh. Soalnya ternyata alah paling arek iku sing nelpon gitu. Jadi kebiasaan itu dibangun 1 tahun oleh Dokter Dharma. Coba Bapak Ibu, kalau enggak terus-menerus pembelajarannya kayak apa? Nah inilah Bapak Ibu poin penting dari pembelajaran terintegrasi. Terakhir monggo disimak nanti pembelajaran itu bentuknya kayak gini Pak, 10, 20, 70. Yang 10 itu kursus kayak gini-gini nih. Ya, cuman 10% Pak. Yang 20% itu learning by working together. Melatih teman kerja, kolaborasi, peer-to-peer learning, belajar dengan melalui jaringan kerja yang Anda punya. Nah, itu peer-to-peer learning. Nah, termasuk magang di situ. Nah, yang 70 itu Pak, learning by working. Jadi udah nggak banyak kelas-kelas kayak gini Pak. Yang banyak itu justru yang learning by working. Jadi Bapak Ibu ada inovasi di situ, ada penyelesaian masalah, diberi tugas, jadi tim ini gitu ya. Itu tadi saya ketemu dengan guru-guru yang tim pendidikan anti korupsi. Ono sing guru matematika, ono sing guru PJOK, tapi dia dapat pengalaman baru sebagai tim pendidikan anti korupsi. Nah, itu namanya learning by working. Nah, itu semua adalah pengembangan kompetensi terintegrasi. Nah, yang terus-menerus tadi Pak, Jawa Timur udah bikin Pak. Nah, ini Pak, namanya ASN Dahar Ngopi. Basisnya masih YouTube, sebentar lagi dikembangkan dalam bentuk learning management system. Kenapa namanya Dahar Ngopi? Karena kerjaannya ASN cuman dahar dan ya iku mang nang kantin. Akhirnya tak gawe singkatan Pak, ini sudah di launching Bu Gubernur, namanya ASN Tiada Hari Tanpa Pengembangan Kompetensi. Senin ada, namanya ASN Berbagi Ilmu. 2 ada, ASN Bertanya, PSN Menjawab. Rabu ada, ASN Mengaji, tadi biar mantap spiritual tadi ya. Kamis ada, sudah kenal semua ini yang Kamis? Ada yang belum pernah ikut? Waduh, gak bahaya ta? Pak, ini sudah 1,9 juta yang ikut ini. Masa sampean gak? Nanti aja sampean. Dino Kemis, ASN Belajar. Yang minggu depan, besok Kamis ini temanya terkait dengan Ina Digital. Bener Ina Digital itu apa? Jumat ada ASN Sehat dan Bugar. Sedang kita kemas sekarang untuk Sabtu Minggu namanya ASN Harmoni. Biar dia harmoni dengan keluarganya dan harmoni dengan masyarakatnya. Karena itu masuk kompetensi sosial kultural. Penontonnya udah banyak nih Pak, lihat. Yang dino Senin wis 10.000, sing ini 17.000 sudah yang ASN Mengaji ini. Yang ASN Belajar sudah 1,9 juta. Ini memang baru Pak, ASN Sehat Bugar ini belum sampai 1.000. Ini berbasis YouTube semua Pak. Bentar lagi masuk ke LMS, sedang dikembangkan LMS-nya, Learning Management System. Jadi ini baru punyanya BPSDM, belum punya kementerian terkait. Kalau ingin belajar data Bapak Ibu, punyanya statistik BPS itu ada namanya Warkop, Warung Kompetensi. Punyanya lembaga administrasi negara ada, kementerian-kementerian teknis Anda ada semua Pak. Mau belajar inflasi, tiap hari Senin jam 8 pagi itu Mendagri atau Pak Wamendagri selalu mimpin rapat tentang inflasi. Dan itu dijelaskan macam-macam. Itu sudah 2 tahun ini mungkin. Jadi kalau Anda enggak bilang, aku gak tahu belajar, saya enggak pernah kongkon melu diklat, nah, belum memahami pembelajaran terintegrasi itu seperti apa. Jadi boleh di mana saja. Gitu ya Bapak Ibu, wis maghrib, seneni Gusti Allah. Bapak Ibu, ini pengantar sebelum nanti malam siapa? Nah, nanti malam udah mulai belajar tentang
pelayanan, gimana pelayanan yang menyala tadi ya, melayani tanpa kendala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat istirahat dan sholat maghrib. Nanti Bapak Ibu akan kembali lagi jam 6, 7. Nanti mohon untuk terus bersemangat Bapak Ibu, karena kita enggak bisa menjawab tantangan zaman yang berat kecuali dengan update dan upgrade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ramlianto, SPMP Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Baik, sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kita sesuaikan waktu saja ya, karena kita sudah masuk ibadah sholat maghrib. Terima kasih untuk pembelajaran yang pertama, harus kita sudahi dan nanti dilanjutkan dengan isoma atau nanti ada informasi tambahan dari penyelenggara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.